Kisah Brahim Diaz menginspirasi Emil Alderweireld, Kevin Dix, dan Pascal Struijk untuk gabung timnas Indonesia. Di luar dugaan, Shin Tae-yong mengaku bermain home di Stadion GBK lebih sulit ketimbang away ke Hanoi. Siap bersaing untuk posisi kiper timnas Indonesia, Nadeo Argawinata yakin kalahkan Vietnam. Alhamdulillah, kabar gembira. Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen dipersiapkan perkuat timnas Indonesia lawan Vietnam di Hanoi. Alhamdulillah, kabar gembira. Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen dipersiapkan perkuat timnas Indonesia lawan Vietnam di Hanoi. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan administrasi Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen untuk bisa tampil memperkuat timnas Indonesia. Ia menjelaskan kedua pemain keturunan Belanda itu dipersiapkan tampil menghadapi timnas Vietnam pada leg kedua. Hye dan Ragnar masuk dalam daftar 28 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Namun, Hye dan Ragnar belum mengambil sumpah WNI. Arya pun memberikan kabar terbaru mengenai proses naturalisasi Hye dan Ragnar. Ia menjelaskan dokumen kedua pemain sudah ditandatangani pada Rabu 13 Maret 2024. Surat dari DPR sudah ditandatangani oleh DPR tanggal 13 hari ini, karena memang hari ini adalah hari kerja setelah sebelumnya libur. Langsung hari pertama setelah libur, DPR memproses secara administrasi, kata Arya dalam keterangannya Kamis. Lebih lanjut, Arya mengatakan kedatangan Hye dan Ragnar ke Indonesia beberapa hari lalu adalah untuk melengkapi administrasi proses naturalisasi. Ia menjelaskan PSSI mempersiapkan kedua pemain tersebut untuk menghadapi Vietnam pada 26 Maret 2024 di Stadion Mai Dinh mendatang. Kedatangan Tom Hye dan Ragnar ke Indonesia memang melengkapi administrasi yang nantinya dipakai untuk tahap berikutnya. Keduanya akan kami siapkan administrasinya semua supaya siap bertanding pada tanggal 26 Maret melawan Vietnam di Vietnam, jelas Arya Sinulinga. Kisah Brahim Diaz menginspirasi Emil Alderweireld, Kevin Dix, dan Pascal Struijk untuk gabung timnas Indonesia. Brahim Diaz saat ini berstatus gelandang serang andalan Real Madrid. Dari 32 pertandingan bersama Real Madrid musim ini, pesepak bola 24 tahun ini mengemas 8 gol dan 4 assist. Berkat bantuan gol dan assist dari Brahim Diaz, Real Madrid duduk di puncak klasemen Liga Spanyol dan lolos ke perempat final Liga Champions. Sebelum menjadi pemain reguler Real Madrid, Brahim Diaz sempat dipinjamkan Los Blancos ke AC Milan. Hasilnya, ia membantu AC Milan juara Liga Italia musim 2021-22. Sayangnya, sederet prestasi di atas belum cukup bagi Brahim Diaz untuk dipanggil ke timnas Spanyol. Di usianya yang menginjak 24 tahun, Brahim Diaz butuh eksistensi dengan tampil di tim nasional. Sejatinya, Brahim Diaz sudah mengemas 1 caps bersama timnas Spanyol. Ia bermain full 90 menit saat Spanyol menang atas Lituania di laga uji coba pada 21 Juni 2021. Bahkan dalam laga tersebut, Brahim Diaz yang mentas sebagai winger kanan mengemas 1 gol. Namun lepas pertandingan tersebut, Brahim Diaz tak lagi dipanggil timnas Spanyol. Hingga akhirnya pada pekan ini, Brahim Diaz memutuskan memperkuat Maroko yang merupakan negara leluhurnya. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Emil Alderweireld, Kevin Dix, dan Pascal Struijk akan melakukan langkah yang sama dengan Brahim Diaz? Sekadar diketahui, Emil Alderweireld, Kevin Dix, dan Pascal Struijk sudah kenyang pengalaman mentas di level tertinggi sepak bola Eropa. Namun Emil Alderweireld tak kunjung dipanggil timnas Italia. Begitu juga dengan Kevin Dix dan Pascal Struijk yang tak juga dipanggil memperkuat timnas Belanda. Jika ingin menjaga eksistensinya dengan memperkuat tim nasional, Indonesia dapat dijadikan pilihan. Jika ketiga nama di atas bergabung, peluang timnas Indonesia unjuk gigi di percaturan sepak bola Asia bahkan dunia terbuka lebar. Jadi kapan Emil Alderweireld, Kevin Dix, dan Pascal Struijk siap memperkuat timnas Indonesia?
Siap bersaing untuk posisi kiper timnas Indonesia, Nadeo Argawinata yakin kalahkan Vietnam. Nadeo Argawinata berpeluang kembali jadi kiper utama timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Sebab sang kompatriotnya, Hernando Ari yang merupakan kiper utama timnas harus mengalami cedera. Dia mengalami cedera bahu saat pertandingan Persebaya melawan Bayangkara FC pada bulan Februari lalu. Menurut Nadeo Argawinata, saat ini dia tidak terlalu memikirkan siapa yang akan bermain saat melawan Vietnam. Apalagi Sintayong membawa dua pemain lain yakni Adi Satrio dan M. Riyandi. Dia yakin kiper terbaik yang akan dipasang di laga tersebut. Saya tidak fokus pada siapa yang turun pada pertandingan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Karena kita tahu sendiri kiper utama di timnas sedang cedera. Jadi siapapun yang turun besok saat melawan Vietnam pasti yang terbaik menurut pelatih, kata Nadeo Argawinata pada sesi jumpa pers jelang lawan PSS Sleman. Menatap laga melawan tim Golden Start, kiper berusia 27 tahun ini optimis mereka bisa mendapatkan hasil terbaik. Pasalnya ada beberapa pemain yang diprediksi akan menjalani debut di laga tersebut. Di antaranya adalah Jay Itzes dan Nathan Joe yang akan menambah kekuatan skuad Garuda dalam duel nanti. Semoga bisa membawa hasil yang maksimal untuk timnas Indonesia dengan pemain barunya, tegas Nadeo. Di luar dugaan, Sintayong mengaku bermain home di Stadion GBK lebih sulit ketimbang away ke Hanoi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tidak bisa menjamin skuad Garuda bisa mengalahkan Vietnam 2 kali saat bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan STY juga mengatakan pertandingan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta justru akan lebih sulit ketimbang laga away di Stadion Maiding, Hanoi nanti. Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Vietnam di GBK pada 21 Maret 2024. Dan 5 hari berikutnya, gantian skuad Garuda dijamu The Golden Start Warriors di Hanoi. Pertandingan pertama sebagai tuan rumah pada 21 Maret menjadi pertandingan yang lebih sulit bagi kita. Sedangkan pertandingan di Vietnam akan lebih mudah bagi kita, kata Sintayong dilansir dari Instagram Erick Thohir. Ungkapan Sintayong itu juga berkaitan dengan persiapan timnas Indonesia. Oleh karena itu, juru taktik asal Korea Selatan itu tak bisa mengumbar janji 2 kali kemenangan. Skuad Garuda hanya punya waktu sebentar sebelum melawan Vietnam. Oleh sebab itu, target STY saat ini adalah mempersiapkan tim dengan sebaik-baiknya. Target saya memiliki persiapan dengan sebaik mungkin dalam menghadapi 2 pertandingan ke depan. Saya tak bisa menjamin 100% kita bisa menang dalam 2 pertandingan tersebut, ujar Sintayong. Melihat dari jarak perjalanan pemain karena kita punya pemain yang merumput di Eropa, mereka akan terbang ke sini itu perjalanan yang sangat panjang, jelas Sintayong. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan kumpul di Jakarta pada 17 Maret untuk memulai training camp.